Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ari Perdana dari kelas F ingin menyelesaikan tugas baca tulis Al-Quran yang berjudul materinya tentang wakaf, hukum wakaf. Yang akan saya bahas ialah 8 pembahasan. Yang pertama ialah kalimat yang huruf wakafnya berbaris fathah, kasroh, domah, domah tanwin, dan juga kasroh tanwin. Yang pertama akan saya bahas ialah yang kalimat akhirnya berbaris fathah. Yang saya cari dalam Quran surat Al-Insyirah ayat pertama yang berbunyi Alam nashrah laka sadrak. Kata roka menjadi rok. Alam nashrah laka sadraka. Rok, kafnya digabung dengan rok, kafnya menjadi sukun, rok. Kemudian yang contoh kasrohnya saya mencari dalam surah Al-Falaq ayat pertama yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kata falaqi kan kasroh menjadi falaq. Kemudian yang contoh domahnya saya mencari dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua yang berbunyi Allahus Somad. Somadu menjadi somad, sama dengan semuanya sih. Terus contoh domah tanwinnya dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama Qul huwallahu ahad. Ahadun menjadi ahad. Kemudian contoh kasroh tanwin dalam surah Al-Lahab ayat kelima fi jidiha hablum mim masad. Masadin berubah menjadi masad. Kemudian yang kedua kalimat yang huruf akhirnya sebelumnya kalimat yang akhir barisnya berbentuk fathah, kasroh, domah, domah tanwin, dan kasroh tanwin. Namun sebelum tanda ini ada huruf matinya. Yang pertama contoh fathahnya dalam surah Al-Ma'un ayat keempat berbunyi fawailul lil musallin. Nih ada ya mati dan juga kasrohnya. Fawailul lil musallin dipanjangkan 2 harokat. Kemudian kasroh, contoh kasrohnya Al-Ma'un ayat ketiga wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sama aja kayak itu, panjang 2 harokat. Nih memiliki kriteria nih, ada ya sukunnya dan juga ada kasrohnya. Memiliki kriteria sukun kasroh. Terus contoh domahnya dalam surat Al-Buruj ayat ke-13 innahu huwa yubdi wa yu'id. Nih ada sukun, ada tanwin, ada domahnya. Terus ada contoh lagi domah tanwin bal huwa qur'anum majid. Sukun, domah tanwin. Terus kasroh tanwinnya dalam surat Al-Buruj ayat ke-22 fi lawhim mahfuz. Waw sukun dengan zo kasroh tanwin, masuk kriteria. Kemudian pembahasan yang ketiga kalimat yang akhirnya fathah tanwin. Contohnya dalam surah Al-Adiyat ayat pertama wal 'adiyati dhabha. Ada ininya, tanwin berubah menjadi fathah biasa. Wal 'adiyati dhabha. Dhabhan berubah menjadi dhabha. Kemudian yang pembahasan keempat
fathah tanwin yang setelahnya ada huruf berbentuk ya. Ini masih masuk fathah tanwin juga. Walaula kalimat dalam surat Toha ayat ke-129. Saya baca ya. Walaula kalimatu sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Kata musamman berubah menjadi musamma. Nah, ini berlaku buat fathah tanwin. Jadi itu fathah tanwinnya berubah menjadi alif atau fathah biasa. Terkecuali masuk ada yang kecualinya, kecuali tak marbutoh. Tak marbutoh ini nggak bisa diganggu gugat menjadi tak biasa. Contoh dalam surat Al-Bayyinah ayat kedua yang berbunyi Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, bukan harota terjadi berubah menjadi haroh. Apapun harokatnya menjadi ha. Kemudian pembahasan kelima, kalimat yang di akhir huruf ada ha kayak gini nih. Khusus ha tebal ya. Ada domah, cuman harokatnya harus domah dan kasroh. Yang pertama ialah contohnya yang saya cari dalam surat Al-Humazah ayat ketiga yang berbunyi yahsabu annama lahu akhladah. Nah, jadi haknya menjadi mati, akhladah. Kemudian ini contoh yang ini ya, domah. Kemudian contoh yang kasroh saya mencari dalam surah, sebentar, saya mencari dalam surah Al-Infitar ayat ke-19 yang berbunyi Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Nah, ini ada haknya nih, berubah buncit lillahi berubah menjadi lillah. Yang pembahasan ke-6 waqaf isyarah rom atau rom. Nah, waqaf isyarah ini atau rom ini intinya ya ada sebelum ini nih ada huruf sukunnya. Sukun dan dua-duanya ini sukun. Di sini sukun, di sini sukun. Jadi diperpaduin antara dua huruf ini dari sini. Contohnya ini. Surat An-Nasr ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata ta dan haknya dimatikan menjadi fath. Aslinya contohnya banyak yang seperti out atau semacamnya. Intinya sini ini mati. Di waqaf di akhir kalimat ini dua huruf yang mati. Contohnya ini kan ta dan haknya dimatikan. Kemudian yang pembahasan ketujuh, kalimat yang akhirnya ditasydidkan. Contohnya yang saya cari dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ke-39 yang berbunyi فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Nah, di huruf nun domah tanwinnya berubah menjadi tidak ditasdidkan lagi tetapi disukunkan, diwaqafkan. Wala jan, bukan jannu, menjadi jan gitu aja. Kemudian yang pembahasan ke-8 yang huruf akhirnya ada huruf ya-nya, seperti ada huruf ya-nya. Contohnya dalam beda dari yang tadi ya, pembahasan keberapa tadi yang itu ya tadi kan tanpa harokat, kalau ini ya-nya memiliki harokat. Contohnya dalam surah Toha ayat ke-18 yang berbunyi qala hiya asai. Kata asaya
atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Nih, yang masuk kriteria nih, ya-nya kan memiliki harokat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.